Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pejuang matematika. Berjumpa lagi dengan saya Kak Sabar di Rumah Ilmu. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Adik-adik, kemarin kita sudah membahas apa itu pola bilangan dan macam-macamnya. Dan hari ini kita akan membahas barisan deret aritmatika dan geometri. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah KD 3.1 membuat generasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. KD 4.1 membuat generasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Indikator. Indikator pada pertemuan kali ini adalah menentukan suatu barisan aritmatika, yang kedua menentukan suatu deret aritmatika, yang ketiga menentukan suatu barisan geometri, dan yang terakhir adalah menentukan suatu deret geometri. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama menentukan barisan aritmatika, yang kedua menentukan deret aritmatika, yang ketiga menentukan barisan geometri, dan yang terakhir adalah menentukan deret geometri. Adik-adik, sebelum kita ke materi selanjutnya, kita simak video berikut ini. Alhamdulillah, besok udah masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, baju baru nih. Yes, baju baru. Kalian ini ya, apa-apa baju baru yang dipikirin. Puasa dulu, fullin, jangan bolong-bolong. Yalah pak, gak kuat aku pak. Iya pak, aku juga nggak bisa nahan lapar. Masa kalian gitu aja nggak kuat sih? Kalah sama tetangga sebelah no, anak kecilnya aja kuat sampai maghrib. Yalah pak. Gini deh, besok ini kan hari pertama puasa. Kalau kalian bisa full sampai maghrib puasanya, Bapak kasih 5.000. Lumayan. Berdua tapi. Ya. Kagak bercanda. Buat dua-duanya 5.000. Nah, buat hari kedua, kalau kalian full lagi sampai maghrib, Bapak kasih 5.300. Buat hari ketiganya juga, Bapak kasih 5.600. Jadi intinya setiap hari naik 300 dah. Ya elah pak, 300 doang. Mau nih 300, beli gorengan juga dapat sepotek doang. Tahu paling resep sana doang pak. Wah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat video ada bapak dan anak. Bapak ingin memberikan uang kepada anak ketika anaknya mau berpuasa pada hari pertama, yaitu sejumlah 5.000. Dan ketika anak itu pada hari kedua berpuasa lagi, dia dikasih uang 5.300, dan ketika hari ketiga dia berpuasa lagi, bertambah menjadi 5.600 dan seterusnya. Nah, adik-adik, jika dalam matematika soal cerita atau cerita dalam video seperti itu biasanya dinamakan barisan aritmatika atau dilambangkan dengan UN. Adik-adik, penemu pada materi kali ini adalah Carl Friedrich Gauss. Dia lahir pada tahun 1777 sampai meninggal pada tahun 1855. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan di mana bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Contoh,
2, 5, 8, 11, 14, 17. 2 ke 5 itu memiliki selisih 3. 5 ke 8 memiliki selisih 3. 8 ke 11 juga memiliki selisih 3, dan seterusnya. Barisan bilangan itu dinamakan barisan aritmatika. Barisan aritmatika memiliki rumus yaitu UN sama dengan A plus N-1B. Dengan UN sama dengan suku ke N, dan A adalah suku pertama, dan N adalah suku yang ingin kalian cari, dan B adalah beda atau selisih. Contoh soal. Diberikan pola 3, 7, 11, 15. Tentukan pola suku ke-10. Nah, sebelum kalian tentukan dulu bedanya. Yaitu berapa, adik-adik? Ya, benar. 4. Pola 3, 7, 11, 15 dengan U1 atau suku pertama atau A sama dengan 3, dengan beda adalah 4, dan N adalah 10. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A plus N-1B. Jadi U10 sama dengan 3 ditambah 10 kurangi 1 dikali 4. Kemudian kita jumlahkan dan kita kurangkan. 10 kurangi 1 hasilnya 9. 9 dikali 4 hasilnya 36. Kemudian kita jumlahkan 36 ditambah 3 atau 3 ditambah 36 hasilnya 39. Nah, gimana adik? Sudah paham terkait barisan aritmatika? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Halo pejuang matematika, kembali lagi dengan Kak Sobar di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Adik-adik, kita tadi sudah membahas apa itu barisan aritmatika. Nah, dari barisan aritmatika tadi, kita jumlahkan keseluruhannya sampai suku ke 50. Bagaimana ya adik-adik ya? Kita pasti kesulitan. Kalian jangan khawatir, Kak Sobat punya solusinya, yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari keseluruhan suku barisan aritmatika. Contoh, ada barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17. 2 ditambah 5, 5 ditambah 8, ditambah 11, ditambah 14, ditambah 17, dan seterusnya. Deret aritmatika memiliki rumus yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Dan rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1B. Bedanya apa adik-adik? Jika rumus yang pertama Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN, itu digunakan ketika UN-nya sudah diketahui.
Dan rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B itu digunakan ketika UN-nya belum diketahui. Dengan Sn adalah jumlah suku ke N, dan A adalah suku pertama, dan N adalah suku yang ingin dicari, dan B adalah beda atau selisih. Contoh soal. Perhatikan barisan bilangan berikut. 4, 8, 12, dan seterusnya. Jumlah seluruh suku sampai suku kelima adalah. Nah, kalian amati dulu. Bedanya berapa? Ya, benar. Yaitu bedanya 4. Karena ini yang ditanyakan jumlah seluruh suku, jadi ini termasuk deret aritmatika. Pola 4, 8, 12 dan seterusnya dengan diketahui U1 atau suku pertama sama dengan A sama dengan 4, dan bedanya adalah 4 dan N-nya adalah 5 karena yang ditanyakan suku kelima sampai suku kelima. Kita masukkan ke dalam rumus Sn. Karena UN-nya belum diketahui, kita menggunakan rumus ini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Karena N-nya tadi 5, kita masukkan jadi S5 sama dengan 5 per 2 dikali 2 kali 4. 4 dari mana? Dari yang diketahui A-nya adalah 4, dan ditambah 5 dikurangi 1 dikali 4. Kemudian kita jumlahkan 2 kali 4 hasilnya 8. Kemudian ditambah 5 kurangi 1 hasilnya 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Kemudian 8 ditambah 16 hasilnya adalah 24. Dan kemudian kita kalikan dengan 5 per 2. Dan setelah kita hitung hasilnya adalah 60. Gimana adik-adik? Mudah kan? Semoga kalian bisa mengikuti materi ini dengan baik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membahas barisan aritmatika dan yang kedua deret aritmatika. Kemudian ada barisan bilangan yang mana suku-sukunya itu memiliki perbandingan yang tetap. Itu biasanya kita namakan dengan barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap. Contoh 40, 20, 10, 5. 40 ke 20 itu sama dengan dikali 1 per 2. 20 ke 10 sama dengan dikali setengah. Dan 10 ke 5 juga sama dikali setengah atau 1 per 2. Barisan geometri memiliki rumus yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Dengan UN sama dengan suku ke N, dan A adalah suku pertama, dan N adalah suku yang ingin dicari, dan R adalah rasio. Contoh soal. Suku ke-6 dari barisan 64, 32, 16, 8, dan seterusnya adalah, kita tentukan berapa hasilnya. Ya, benar.
rasionya adalah 1/2. Pola 64, 32, 16, 8 dengan diketahui U1 atau suku pertama sama dengan 64 dan rasionya adalah 1/2 dan N-nya adalah 6. Kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan jawaban pada pola 64, 32, 16, 8, kita lihat dulu sejenak. Jangan kemana-mana adik-adik, tetap di rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Halo pejuang matematika, kembali lagi dengan Kak Sobar di rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Adik-adik, tadi kita sudah membahas contoh soal barisan geometri dengan barisan bilangan 64, 32, 16, 8. Dengan diketahui U1 atau A sama dengan 64 dan rasio sama dengan 1/2 dan N adalah 6. Kita masukkan ke UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 dengan N-nya adalah 6 dan A-nya adalah 6 dan rasionya adalah 4. Jadi kita kalikan UN sama dengan 64 dikali 1/2 pangkat 6 min 1. 6 dikurangi 1 hasilnya adalah 5. Kemudian 64 dikali 1/2 pangkat 5. Hasilnya 1/2 pangkat 5 adalah 1/32. Kemudian kita kalikan 64 dikali 1/32. Hasilnya adalah berapa adik-adik? 2. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membahas barisan geometri. Dan bagaimana ketika suku-suku pada barisan geometri itu dijumlahkan sampai suku ke-50, kita pasti kesulitan. Dalam matematika ada yang dinamakan deret geometri. Ini untuk memudahkan kita menjumlahkan keseluruhan suku pada barisan geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari keseluruhan suku pada barisan bilangan geometri. Contoh 40, 20, 10, 5. 40 ditambah 20 tambah 10 ditambah 5 dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan deret geometri. Deret geometri memiliki rumus yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Untuk R lebih dari 1. Maksudnya apa adik? Rumus ini digunakan ketika rasionya lebih dari 1. Yang kedua adalah Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R untuk rasio kurang dari 1. Paham ya adik-adik? Yang rumus pertama itu digunakan ketika rasionya lebih dari 1, dan yang kedua digunakan ketika rasionya kurang dari 1. Dengan Sn adalah jumlah suku ke N dan A adalah suku pertama,
dan N adalah suku yang ingin kalian cari, dan R adalah rasio. Contoh soal. Jumlah 6 suku pertama dari barisan 2, 6, 18 adalah, kita tentukan dulu rasionya. Berapa ya adik-adik? Ya, benar. Rasionya adalah 3. Pola atau barisan bilangan 2, 6, 18 dengan diketahui U1 atau suku pertamanya adalah 2 dan rasionya adalah 3 dan N yang akan dicari adalah 6. Karena tadi rasionya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus ini. Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Kemudian kita masukkan N-nya sama dengan 6 tadi, dan A-nya sama dengan 2, dan rasionya tadi sama dengan 3. Jadi Sn atau S6 sama dengan 2 dikali 3 pangkat N atau 6 dikurangi 1 per 3 kurangi 1. S6 sama dengan 2, tadi 3 pangkat 6 hasilnya adalah 729 dikurangi 1. Jadi 2 dikali 729 dikurangi 1 dibagi 2. Kemudian kita hitung, dan hasilnya berapa adik-adik? Ya benar, hasilnya adalah 728. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membahas apa itu barisan aritmatika yang pertama, yang kedua deret aritmatika, dan yang ketiga adalah barisan geometri, dan yang terakhir adalah deret geometri. Sekarang waktunya kita kuis. Kuis ini nanti kalian jawab, kemudian kalian kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Kuisnya yaitu, dalam gedung pertunjukan terdapat 10 baris kursi, dengan baris pertama terdiri 14 buah, baris kedua berisi 16 buah, dan baris ketiga 18 buah. Begitu seterusnya selalu bertambah 2. Yang pertama, hitunglah banyaknya kursi pada baris ke-10. Dan yang kedua adalah, hitunglah banyak semua kursi pada gedung pertunjukan tersebut. Bagaimana pelajaran hari ini adik-adik? Kita review sedikit ya. Yang pertama, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan di mana bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Yang kedua, deret aritmatika adalah penjumlahan dari keseluruhan suku pada barisan aritmatika. Yang ketiga, barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap. Dan yang terakhir adalah deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari keseluruhan suku pada barisan bilangan geometri. Sekian dari saya adik-adik, sampai jumpa di materi berikutnya, yaitu sistem koordinat kartesius. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan demi keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aljabar, salam belajar, Muhammad Sobar.